أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Mu'minun juz ke-18. Artinya orang-orang yang beriman. Surah Al-Mu'minun adalah diturunkan di periode Makkah, disebut dengan surat Makkiyah. Surat ke-23 terdiri dari 118 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. 2. Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. 3. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
4. Dan orang yang menunaikan zakat. 5. Dan orang yang memelihara kemaluannya. 6. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Hamba sahaya atau budak-budak yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak yang didapat di luar peperangan agama yang sekarang sudah tidak ada lagi. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. 7. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 8. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. 9. Serta orang yang memelihara solatnya. 10. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. 11. yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. 12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. 13. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan sebagai segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. 15. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. 16. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. 17. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Asbabun nuzul ayat 1-2. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dahulu Rasulullah SAW memandang ke langit apabila salat, maka Allah menurunkan kedua ayat ini. Setelah itu beliau salat dengan menundukkan kepalanya. Hadis riwayat Hakim. Ayatnya adalah sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Hadis seputar ayat 1-10. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, diberikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian, yaitu wewangian dan wanita, dan dijadikan binar mataku kesenangan terhadap salat. Hadis riwayat Nasai. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkarinya, dan jika dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim, Abu Uwanah dan Baihaqi. 3. Dari Thauban radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, beristiqamahlah kalian semua dan janganlah kalian menghitung-hitung, ketahuilah bahwa amal kalian yang paling baik adalah salat, dan tidaklah menjaga memelihara wudu kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dan Ibnu Hibban. Terjemah ayat 18. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. 19. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. 20. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. 21. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. 22. Atasnya hewan-hewan tersebut ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. 23. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? 24. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. 25. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. 26. Nuh berdoa, wahai Tuanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. 27. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Hadis seputar ayat 19-20. 1. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi SAW melarang anggur kering dicampur dengan kurma atau kurma yang belum matang dengan kurma yang matang. Hadis riwayat Muslim.
2. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membuat minuman kurma setengah matang atau mengkal dan kurma matang sekaligus. Janganlah kalian membuat minuman anggur dan kurma sekaligus. Masalah masing-masing dari keduanya secara terpisah. Hadis riwayat Muslim. Ayat 26. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Jagalah Allah, niscaya Dia akan senantiasa menjagamu. Bila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika semua umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis Allah bagimu. Dan jika semua umat manusia bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah bagimu. Pena telah diangkat dan catatan telah mengiring." Hadis riwayat Tirmizi. Terjemah ayat 28. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. 29. Dan berdoalah, wahai Tuanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. 30. Sungguh pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh. 31. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain atau kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.